wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan, ya, mengajak orang kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, ya. Tadi mengajak ya'muruna bil, ya, yad'una ilal khair, menyeru, mengajak, ya. Ya, tapi ini memerintah ya'muruna, ya, saudara itu masih ada di bawah kekuasaan kita. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya, wa tu'minuna billah, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tentang yukhadi'una, ya, yukhadi'una Allah, dalam tafsir itu dikatakan yaitu mereka orang-orang munafik hendak menipu Allah dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Tapi kekufurannya tampak sebenarnya, ya, tampak, termasuk tidak sholat, jarang sholat, gitu. Ya, itu. Nah, ya, atas. Ya. Yang tadi nggak di materi yang tadi, iya. Bukan yang ini, yang tadi saya share ke Pak Haji. Ini bukan yang tadi di WA, bukan ini. Pak Haji lupa. Salah ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim habibina wa safina wa khalilina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bisani ila yaumil. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dalam kehidupan kita. Semoga nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita senantiasa bisa menyempurnakan segala kebajikan dalam kehidupan kita. Dan semoga kebajikan yang telah kita lakukan dapat mengantarkan kita untuk menjadi hambanya, lalu kita juga punya ketenangan dan diizinkan oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nafs. Sebelum kepada proses tazkiyatun nafs, maka kita harus mengenal zatnya daripada nafs itu sendiri. Jiwa kita, ya. Sering jiwa itu dikatakan untuk pribadi kita, ya. Dan juga sering jiwa itu mengandung makna kepada kolbu, ya, kolbu. Dan juga kadang jiwa itu mengandung makna kepada sifat, ya. Dan jiwa juga kadang mengandung makna kepada perilaku.
Sekarang kita lihat di surat Al-Baqarah itu ada 30 kata. Ya. Ini kita nanti sampai selesai 30 kayaknya tidak mungkin. Kita lihat yang pertama tentang surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-9. Ya. Kalau masjid ini sudah ada imam yang sering membaca dari mulai juz 1 sampai seterusnya, maka ayat ini juga bisa kita jadikan pegangan agar kita tidak memiliki sifat dan juga rasa, ya, perasaan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang menarik di dalam ayat ini kata anfus, jamak dari nafas, berarti jiwa-jiwa, orang yang memiliki jiwa, ya, atau orang yang banyak, ya. Yukhadi'unallaha, ya, ini bercerita tentang orang-orang munafik, ya. Yang tadi imam juga di awal rakaat pertama, lakanal munafikuna lakadzibun, ya. Ya. Jadi orang-orang munafik itu punya sifat selalu dusta, ya, berdusta, bohong, ya, bahasa sederhana bohong, berbohong. Maka kebohongan ini akan mempengaruhi jiwa, ya, jiwa kita. Kita lihat di dalam ayat ini, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Ya. Orang-orang munafik itu telah, ya, mendustai atau menipu, ya, menipu Allah dan juga orang-orang beriman, ya. Jadi kalau kita sudah dalam posisi orang beriman, ya, maka hati-hati terhadap orang-orang munafik, yang mereka selalu ingin menipu, ya. Maka itu orang munafik itu di dalam kehidupan kita, bahasa sederhananya, tidak usah dianggap, ya. Tidak usah diladeni dan tidak usah ditanggapi secara serius di dalam hidup itu, ya. Tetapi melihat ciri orang munafik ini, Nabi hanya menyebut 3 perilakunya, ya. Ya, sebagaimana tanda-tanda orang munafik nanti ada ayat yang berbicara. Sekarang ini tentang perbuatan, ya, perbuatannya. Ya. Dan orang munafik itu sebenarnya ketika melakukan penipuan terhadap Allah, ya, dan, ya, orang-orang beriman itu apa sih, ya? Yang pertama, dia menampakkan keimanannya, ya, lalu menyembunyikan kekufuran, ya. Contoh wujud kekufuran, ya. Contoh wujud kekufuran adalah dia tidak melakukan sholat. Itulah saudara kita juga. Jadi orang-orang munafik itu sebenarnya esensinya saudara kita, gitu. Bukan orang lain. Kalau orang yang sudah di luar Islam itu sudah jelas orang kafir, sudah jelas, ya. Nah, kalau masih keluarga kita harus sering kita nasihati, itu jangan dibiarkan. Tapi kalau sudah orang lain yang tidak punya hubungan darah, maka tidak usah diperhatikan secara serius, ya. Tapi muamalah tetap harus berbuat baik, itu. Karena Nabi punya seorang sahabat yang memegang nama-nama orang munafik.
Sirrun Nabi namanya. Ya, seseorang yang sahabat yang memiliki sifat menjaga daftar nama orang-orang munafik itu sampai akhir wafatnya tertahan oleh dia dan dibawa sampai kubur karena tidak boleh dibocorkan. Dari hadis ini Nabi SAW, para ulama memberi penjelasan berdasarkan riwayat-riwayatnya. Kita tidak boleh menuding orang itu munafik atau tidak munafik. Satu. Maka itu kan sering bercanda guyon kita itu munafik kon gitu. Ya. Sebenarnya tidak boleh. Walaupun dia sering tidak melakukan sholat karena jatuh kepada kekufuran orang munafik itu. Ya. Kalau itu saudara kita, saudara kandung dan saudara dekat, maka harus sering kita nasihati, dakwah. Maka itu ada surat Al-Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Ya, ilal khair itu ya termasuk ngajak sholat, al khair ya, mengajak kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf ya, memerintahkan ya, mengajak orang kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan ya. Tadi mengajak ya'muruna bil ya, yad'una ilal khair, menyeru, mengajak ya. Tapi ini memerintah ya'muruna ya, saudara itu masih ada di bawah kekuasaan kita. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, wa tu'minuna billah. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tentang yukhadi'una ya, yukhadi'una Allah, dalam tafsir itu dikatakan yaitu mereka orang-orang munafik hendak menipu Allah dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Tapi kekufurannya tampak sebenarnya. Ya, tampak, termasuk tidak sholat, jarang sholat gitu. Ya. Itu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ya, yaitu bahwa akibat dari penipuan atau tipuan yang mereka lakukan akan kembali pada diri mereka sebenarnya. Ya, jadi kalau kita menipu seseorang, maka itu sebenarnya kembali pada diri kita. Ini pelajaran yang berharga dari para mufassir. Ya. Dan itu membuat gelisah jiwa kita kalau kita melakukan penipuan terhadap seseorang, saudara dan lain sebagainya. Ya. Kembali pada diri mereka, tidak berpengaruh terhadap Allah, ya, Rasulnya maupun orang-orang mukmin. Ya. Jadi kalau kita orang beriman lalu ditipu oleh orang, jangan dibalas karena penipuan mereka itu tidak berpengaruh apa-apa. Tidak berpengaruh. Ya. Termasuk orang mendolimi kita, termasuk orang yang mendolimi kita, tidak usah dibalas dengan kedoliman. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yash'urun. Ya. Kenapa mereka tidak mengetahui? Ya karena mereka tidak meyakini adanya Allah. Ya. Tidak meyakini adanya Allah, tidak meyakini kiraman katibin, para malaikat yang selalu lekat di dalam kehidupan kita. Kiraman katibin, ya. Di rumah Allah yang mulia ini kiraman katibin, ya. Malaikat sangat banyak, ya. Apalagi di waktu subuh ada 2 malaikat yang selalu akan bergantian jadwalnya, ya, pergantian subuh dan pergantian maghrib, ya, dari waktu asar ke maghrib itu telah terjadi pergantian waktu, ya. Ya, maka itu maghrib dan isya di masjid itu seperti sholat lail,
Kalau yang sholat lainnya susah, cukup maghrib dan isya di masjid. Itu sudah punya amalan untuk menenangkan jiwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna ayat ini dalam kitab Aisarut Tafasir seorang Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seorang pengajar di Masjid Nawawi Beliau mengatakan makna ayat ini Allah telah memberitahukan bahwa ada segolongan manusia, yaitu orang-orang munafik yang mereka mengakui keimanan dengan lisan-lisannya, iman seperti kita, beriman dengan lisannya, dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Wujud kekufuran salah satunya ketika mereka tidak melakukan perintah-perintah Allah. Sebenarnya tampak orang munafik itu. Maka itu baginda Rasulullah SAW tahu, oh ini orang munafik, ini tidak, karena dari perilakunya, dari perilakunya, bukan dari melihat hati seseorang, karena hatinya seseorang tidak bisa dilihat. Ini penting jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar sekarang banyak orang-orang yang dikatakan pinter lalu bisa melihat hati seseorang. Ini sebenarnya menipu, bohong. Tidak ada. Maka itu Al-Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dari ayat ini kalau mufassir dengan riwayatnya dari sahabat sampai tabi'ut sampai kepada ulama tafsir yang menulis sekarang, dengan ayat wa fi anfusikum afala tubsirun, itu panjang, kesimpulannya bahwa yang tahu tentang diri jiwa kita itu pemilik jiwa, termasuk yang tahu tentang hati seseorang itu, dia lagi tenang, gelisah atau tidak. Maka tampak juga ketika dia sholatnya itu gelisah atau orang. Maka itu saya selalu menyatakan pada jamaah saya, kalau sholat itu yang tenang, seperti orang kalau sahabat itu kalau sudah dalam kondisi dipanah, ada sahabat yang dipanah perangan, dia terpanah, itu tetap sholat diam, padahal merasakan sakitnya. Itu. Kalau kita mungkin belum sampai setingkat seperti itu, ada gempa sedikit aja melayu langsung kan itu. Misalnya di masjid ini ada gempa sedikit, melayu semua pasti. Itu keimanan kita. Sebenarnya tidak ada tidak ada yang memberikan bahaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kalau kita yakin. Dan saya pernah merasakan beberapa kejadian. Dan kejadian itu kita yang tahu sendiri. Orang lain hanya bisa melihat. Kok bisa seperti Ustaz? Kok bisa seperti itu Ustaz? Allahu Akbar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu 3 kali dibaca ba'da asar dan 3 kali ba'da subuh. Insyaallah panjenengan dan keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga. Dominun Allah. Termasuk jiwa. Mereka menipu Allah dan kaum mukminin dengan kemunafikannya. Maka pada saat balasan tipuan yang dilakukan kembali kepada diri mereka sendiri. Sejatinya mereka menipu diri sendiri, bukan yang lain. Akan tetapi mereka tidak tahu dan tidak menyadarinya. Di dalam tafsir yang lain
itu karena ada wa mayasyurun itu yang dirasakan itu bukan akibat atau dampaknya tapi kegelisahan. Ini ada ma-nya ini bukan manafi tapi ma syai'. Ya. Dan orang munafik itu merasakan jiwanya tidak tenang. Inilah kalau kita belajar tafsir tidak satu gitu. Tafsir lughah itu banyak dan itu menarik, apalagi ahli nahwu ya. Itu sungguh sangat membuka wawasan kita semakin terbuka. Oh, ternyata ya para mufassir itu berdasarkan riwayat dan kalau sudah ilmu itu terang seperti cahaya ini ya. Ya. Dan sesuatu akan dirasakan. Apa sesuatunya itu? Kegelisahan. Ya. Orang-orang yang selalu melakukan penipuan itu akan gelisah hatinya, jiwanya. Nah, maka seorang mukmin harus menjaga dirinya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini Bapak Ibu. Ada kitab baru juga 8 jilid ya. Ini dari seorang ulama di tahun 300 Hijriah. Ya. Al-Imam Al-Hafidh. Kalau sudah Al-Hafidh ini sekitar 7.000-an hadis dia hafal. Ya. Kalau kita arba'in saja kadang hafal kadang tidak. Ya, Abi Nuaim Al-Asbahani dari Persia. Kitabnya ini Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya ya. Mutiaranya kekasih-kekasih Allah dan tingkatan-tingkatan orang yang bersih. Ketika saya membaca Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, kenapa beliau sampai selalu membenarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena memang jiwanya dia dijaga. Oleh siapa? Oleh dirinya. Ketika masyarakat jahiliyah di masanya Abu Bakar, ketika itu banyak anak-anak muda pada minum minuman keras, bermain wanita, tapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar jadi perbuatan masa kecil itu sangat mempengaruhi ketika dewasa, apalagi ketemu dengan orang lain. Maka itu beberapa ayat ada yang berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saya baru selesai membaca tentang Abu Bakar. Saya ceritakan kepada anak-anak saya. Penting bahwa kita harus jadi orang yang baik dari hal yang kecil, terutama menanamkan pada anak-anak kita. Ya. Ada kisah lagi seorang ulama fuqaha, ya, yang dia ahlu nahwi al-Kisai. Ketika dia masih kecil ditanya, ya, kenapa kamu melakukan itu? Dia jawab, karena saya belum balik ya. Jadi kalau anak-anak kita itu melakukan kesalahan, jangan dimarahi Bapak Ibu, tapi diarahkan. Jangan dimarahi, karena anak-anak kita yang belum balik itu masih dalam proses pertumbuhan jiwanya. Karena kalau dimarahi dia akan jiwanya akan sakit. Jiwanya sakit. Nah, diberitahu, diarahkan, ini tidak boleh, bukan dimarahi, agar jiwa dia tenang. Ya. Lalu diajarkan yang baik. Ya. Ya. Gitu. Nanti kalau sudah dewasa baru mulai dengan kekuatan. Diberi penjelasan tapi dengan tegas.
tegas. Beda ketika masa anak-anak. Ya. Karena kalau sudah dewasa berarti sudah ada taklif, beban taklif. Ya, dia sudah dewasa. Ya. Pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 9. Ya. Bahwa balasan dari tipu daya yang dilakukan oleh seseorang itu akan kembali pada diri orang yang melakukan penipuan. Ini pelajaran berharga. Ayat ini bicara tentang munafik, tapi kita bisa mengambil pelajaran. Maka itu Al-Quran itu hudan, walaupun ada khitobnya kepada orang munafik, orang fasik, tapi khitobnya juga bisa pelajaran bagi kita. Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu benar-benar menjadi pelajaran yang petunjuk yang berharga sepanjang zaman manusia. Ya, ini tafsir yang panjangnya As-Sa'di ya. Menyifati ya, menjadi sifat ya. Jadi perbuatan kemunafikan itu akhirnya menjadi sebuah sifat dari seseorang ya. Ini lumayan tadi setelah saya dapat WA dari Pak Haji untuk ngisi kajian, buru-buru baca beberapa kitab tafsir ya. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Jiwa dikaitkan dengan akal. Yang berapa bulan yang lalu ditanyakan gimana fungsinya akal kita. Ya Pak ya, Pak Haji. Nah, di sini nanti kita akan ngambil pelajaran. Surat Al-Baqarah ayat 44 ini yang pertama bicara tentang atamuruna an-nasa bil birri. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan ya. Salat, puasa, zakat ya. Ya. Maka jangan seperti ahlul kitab yang lalu, Yahudi dan Nasara. Mengkontot tapi orang nglakoni. Kaburat maktan antakulu mala ta'lamun ya. NATO bahasa anak sekarang ya. NATO not action ya. Ya. Talk only. Anak-anak sekarang bahasanya keren-keren. NATO ngomong saja tapi tidak melakukan. Maksudnya apa? Ya, menyuruh untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi masih melakukan syirik ya. Memenuhi perjanjian Allah, mengerjakan sholat dan menunaikan zakat ya. Wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan ya, kewajibanmu sendiri. Di dalam tafsirnya yang pertama tadi saya baca di kitab Aisarut Tafasir ya. Ayat ini dijelaskan bahwa kadang kita tekun ibadah, padahal di kitab Hilyatul Aulia itu orang-orang yang tekun ibadah dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai para ulama yang berpegang pada syariat. Selain mereka melakukan ketaatan, mereka juga menjaga jiwanya, badan. Jiwa itu diarahkan ke badan. Menjaga nutrisi ya. Ginger ini sehat kalau pagi dan sore, atau badan lagi lemes itu ginger bagus. Jahe ini menyehatkan ya. Daripada Bapak Ibu minum obat-obat kimia. Alhamdulillah saya sudah sampai usia 40 sampai sekarang 52 saya sudah tidak minum obat-obat kimia. Dan saya tidak mau bertemu dokter dalam pengertian berobat. Ya. Ini perlu kita jaga sama-sama. Karena badan kita itu juga hakun ya. Inna fil jasadi hakun. Ya.
Jadi di dalam jasad kita itu ada haknya. Maka kita harus memberikan makanan-makanan yang baik. Agar apa? Jiwa kita tenang. Ya. Kan kalau Bapak Ibu pilek kan, ya. Kalau Bapak Ibu pilek itu makan buah-buahan, itu paling bagus. Di jus, di blender, kan alat blender sekarang banyak. Udah minum yang banyak-banyak, apalagi yang vitamin C-nya. Tinggal minum. Ya. Insya Allah sehat. Nggak usah ke dokter, apalagi beli Mixagrip apalah, nggak usah. Hindari sudah obat-obatan. Ya. Karena obat-obatan Mixagrip dan lain-lain akan berdampak ke tubuh yang lainnya, jiwa yang lainnya. Itu. Yakni membiarkan diri kalian tidak menjalankan, padahal itu adalah yang sangat buruk, ya. Karena tidak melakukan. Lalu ketika kita memerintahkan orang berbuat baik, lalu melupakan jiwa kita, ya. Lalu sering membaca Al-Quran, kan begitu. Ini pelajarannya, ya, pelajarannya. Lalu dikaitkan dengan akal. Tidakkah kamu berpikir, ya, kamu nyuruh orang berbuat baik, kamu tapi lupa dirimu. Padahal Quran juga sering kamu baca, kan begitu Pak? Kan begitu. Quran memerintahkan kulu wasrobu wala tusrifu, kan gitu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Itu kalau baca tafsir mufasir yang beriwayat sekarang dengan diroyah Pak. Waduh, Al-Quran itu hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita israf, berlebihan makan dan minum, wah sudah sakit. Bukan hanya badan, jiwa kita itu sakit. Ya. Saya barusan terapi kawan yang asma. Ya. Saya suruh banyak zikir, tapi zikir yang maksurat, bukan zikirnya sufi. Suka film itu, ya, sufi, ya, suka film itu. Film-filmnya gaib Pak, film gaib. Sufi itu sukanya film-film gaib. Ya. Saya suruh baca banyak zikir karena orang asma itu jiwanya tidak tenang. Terus terang aja, orang yang sakit asma, sesak napas. Terus saya kasih tahu, legowo, urip iku kene ra duwe. Hidup itu jangan ditaruh di sini, di hati, jangan. Hidup itu ditaruh di sini. Kalau sudah lepas untuk bayar SPP anak-anak, sudah lepas, jangan dipikir lagi. Jangan dipikir lagi, dipikirin untuk bayar tukang, lepas sudah. Itu. Jangan dipikir lagi. Kalau kita pikirin akhirnya berbuat jahat. Oh, sesuk ae bayare, sesuk ae. Akhirnya Pak tukang sampai tak bayar saya medisi ya sesuk tak ini mau saya pakai dan itu. Karena ditaruh di sini. Tapi kalau di sini dunia itu menenangkan jiwa. Ya. Ini dengan berpikir ya. Pelajarannya, jika kalian bukanlah termasuk orang-orang berilmu, memiliki dalil-dalil yang mempelajari kitab-kitab Allah, Al-Quran dan lain sebagainya, hadis Nabi, sebenarnya cukuplah akal sebagai menghalang kalian melakukan apa yang kalian berbuat. Kadang akal itu mengganggu Pak. Quran begini, itu kan Nabi, itu kan sahabat. Begitu. Kalau kita baca kitab ini, Abu Bakar itu sebelum masuk Islam sudah jadi orang baik Pak. Sudah paling orang baik tampilan Arab ketika itu. Maka itu baca ini riwayatnya jelas kitab ini. Jadi kenapa Abu Bakar selalu membenarkan kisah-kisah Nabi, kejadian-kejadian Nabi, sehingga bersama Nabi di Gua Hira.
Kenapa? Karena sebelumnya Abu Bakar itu orang baik. Bukan seperti orang-orang Arab yang lain, minum-minuman, main perempuan. Bukan. Ya. Maka itu selalu membenarkan. Bagaimana kita mau membenarkan Quran dan hadis-hadis Nabi? Ya, ambil pelajaran dari Abu Bakar. Jadi orang baik, makanan, minuman, perilaku. Nah, itu. Jangan ngikuti orang-orang yang tidak baik. Di surat Al-Kahfi ada summa atba'a sababa, ya kan? 2 kali disebutkan. Itu mengingatkan apa? Bahwa hidup kita itu diikuti dari sebab-sebab sebelumnya, akan berdampak pada akibat. Gitu. Maka itu di WA saya tulis surat Ar-Rahman. Kalau Bapak Ibu ingin dapat rahmannya Allah sepanjang hidup untuk keluarga, ada kata kunci dalam surat Ar-Rahman, yaitu hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu. Ada seorang mufassir, ya, Ibnu Asyur, itu menjelaskan kata itu menjadi kunci dari surat Ar-Rahman. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidakkah yang baik itu akan dibalas kebaikan? Tidakkah kerahmatan Allah itu akan bersama orang yang baik? Innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'as sabirin. Orang sabar itu ya orang muhsin, orang baik. Biar selesai sampai slide yang ke-10. Lalu mengapa kalian melakukan itu padahal kalian adalah orang yang berilmu, orang yang sudah tahu Al-Qur'annya, ilmunya, ya. Ya. Yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 48. Ya. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yukhadu minha adlu walahum yunsorun. Ya. Wattaqu yauma, ya, ingat, ya. Jadi orang-orang bertakwa itu selalu ada ketakutan, ya. Takutan yang wajar, ya. Jangan berlebihan. Di mana ketakutan yang wajar itu tentang hari kiamat, yauman, ya. Dalilnya adalah sifat-sifat yang ditunjukkan oleh hari tersebut, ya. Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah, Al-Haqqah, itu juga bicara tentang kiamat. Mal-Haqqah, ya. Itu kalau dibaca di saat-saat subuh-subuh itu, wah, getar itu, getar jiwa kita. Kalau sudah kita lihat terjemahannya, kalau kita baca tafsirnya lagi, tafsir terjemahan yang sudah ada, Bapak Ibu, ya. Jangan jadi penghambat kalau kita belum bisa bahasa Arab. Cari yang sudah ada terjemahannya, agar jiwa ini bisa semakin tahu pengetahuan, ya. Yang dimaksud takut pada hari itu maknanya adalah takut terhadap kejadian besar yang terjadi berupa azab dan hal-hal yang mengerikan. Tapi juga harus dilandasi dengan keimanan dan beramal soleh, ya, ini. Maka itu terus tingkatkan iman dan amal soleh. La tajzi nafsud, tidak bisa satu jiwa membela jiwa yang lainnya selama masih kafir, ya. Maka itu keluarga kita yang masih ada hubungan dekat dengan kita, jaga, jangan sampai mereka lepas keimanannya. Karena kalau sudah lepas keimanan, dia akan terlepas warisnya. Ini penting. Kalau kita punya satu keluarga belum dibagi warisnya, lalu ada satu anggota keluarga
keluar dari Islam, maka warisnya putus. Jangan dikasih walaupun negara masih mengatur. Kasih sedekah kalau mau sedekah dia. Ya. Islam itu tegas, tidak boleh dikasih warisnya. Maka itu ditekankan itu. Kalau kamu keluar dari Islam, maka putus hubungan waris. Sama dengan anak-anak kita. Saya juga sudah didik anak-anak saya. Kalau kamu sampai nikah dan naudzubillah min dzalik, nikah dengan orang di luar Islam, maka ayah tidak akan berikan waris kepadamu. Ya, jadi anak-anak kita sudah terprotek, benteng, dan harus diberi pengetahuan itu, Pak. Ya, harus diberi. Ya. Wala yuqbalu minha syafa'at. Ya. Jiwa yang masih kafir tidak dapat menerima syafaat dari orang yang memberikan syafaat. Ya, nggak bisa nerima syafaat dari Rasulullah SAW, apalagi dari Al-Quran, karena kita tidak tahu Al-Quran. Nah ini juga harus kita didikan kepada anak-anak kita. Ya, gitu. Wala yukhadu minha adlu. Seharusnya jiwa yang kafir itu menyerahkan tebusan. Orang-orang kafir. Akan tetapi tidak diterima darinya. Walahum yunsorun, dan tidak dapat penolong, ya, tidak ditolong, ya, tolongannya apa? Dijauhkan dari azab darinya. Jadi ketika wattaqu yauma itu semuanya rentetannya, penjelasannya. Hari apa sih yang ditakutkan? Itu orang-orang kafir itu jiwanya tidak akan membela. Jiwanya tidak akan bisa dibela, maka itu azab selalu menyertainya. Dalam kitab Ar-Ruh, ya, azab kubur itu nyata, Pak. Ini riwayat-riwayat tentang azab kubur banyak di dalam kitab Ar-Ruh. Ya. Ya. Maka bentuk-bentuk riwayat orang yang ingin mendoakan saudara yang masih muslim, punya keimanan, macam-macam caranya. Termasuk seperti yang sekarang terjadi. Baca yasinan di kuburan itu ada di riwayatnya, tapi tidak diambil oleh Ibnu Qayyim. Jadi fenomena sekarang itu ada di zaman dulu. Tapi bukan berarti dibenarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini itu. Seorang ulama itu selalu menuliskan fenomena kehidupannya, kejadian kehidupannya. Jadi kejadian sekarang orang baca Yasin, baca Al-Quran di kuburan, itu sudah ada Pak lama. Iya. Beliau di abad ke-600 Hijriah. Nanti di kisah yang sini juga ada di abad 300 Hijriah. Ya. Ada kisah-kisah orang-orang makam-makam orang soleh itu seperti yang sekarang ini. Ada. Kalau peristiwa-peristiwa itu ada, lalu ulama tidak melakukan itu, apa kita mau melakukan itu seperti orang awam? Jangan, rugi kita. Ya. Kita doakan orang tua kita itu di sini di masjid. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahuma. Seperti itu cukup. Mau dilanjut apa azan dulu? Lanjut. Nah, lanjut. Ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 48. Pelajarannya yang pertama, kewajiban untuk takut dan berlindung dari azab-azab Allah. Karena kita tahu, maka itu di tasyahud akhir minta berlindung dari azab itu penting, Bapak Ibu jamaah. Hafalkan. Dan itu bisa menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa kita. Karena kita tidak tahu nanti hari kiamat seperti apa.
Dan itu harus diyakini dan diamalkan dengan amal soleh. Dan juga kita meninggalkan kesyirikan dan kemaksiatan. Termasuk kesyirikan di kubur-kubur itu. Banyak mereka yang baca Yasin, baca Quran di kuburan itu ingin menerima faedah dari orang yang sudah mati. Banyak itu. Dan dia sudah punya hajat di situ. Tersembunyi kesyirikannya. Padahal kan sebaik-baik tempat membaca Al-Quran itu adalah satu di masjid, musola. Yang kedua di mihrab, Bapak Ibu. Bapak Ibu di rumah sediakan satu ruang gini, itu mihrab. Yang tempat itu tidak digunakan untuk tempat lain kecuali untuk berdoa dan sholat sunat. Jangan sholat wajib seperti sufi-sufi di rumahnya syekh-syekhnya itu. Mihrab itu pelajaran dari kisah Nabi Zakaria. Tempat khusus munajat. Ya. Dan tempat mihrab ini khusus ini jangan digunakan kecuali untuk ibadah di rumah. Sediakan satu tempat. Kecil aja untuk satu. Bukan untuk sholat berjamaah wajib. Ini salah paham juga kebanyakan jamaah. Akhirnya sholat berjamaah sama suami istri di rumahnya, di masjid. Bapak dan putranya yang laki-laki ke masjid. Ya. Mihrab ini penting Bapak Ibu. Ya. Tempat khusus. Ya. Yang kedua, penetapan bahwa syafaat tidak diberikan kepada orang kafir dan tebusan tidak diterima pada hari kiamat. Kalau orang sudah mau nazak lalu mau masuk Islam, habis sudah masanya. Sudah mau nazak baru diajari asha enggak sambung nanti. Enggak bisa. Ya. Tinggal 3 lagi. Surat Al-Baqarah ayat 54. Ya agak cepat lah. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu wattawwabur rahim. Nabi Musa dalam ayat ini masih melakukan khilaf, kesalahan. Ini yang dikatakan Nabi masih ada unsur basyariyah, kamitslikum, seperti kalian. Tapi langsung ditegur, bedanya Nabi itu. Kalau kita nggak ditegur nggak bisa. Maka itu kita harus jaga. Maka itu dianjurkan kalau pergi jangan sendirian, pergi keluar kota. Ya, bapak-bapak yang sudah sepuh usia 70, 80 kalau pergi keluar kota ditemani cucunya. Cucunya yang sudah akil balik, sudah dewasa. Agar tidak ditipu oleh orang. Kalau dulu ada perampok dan lain sebagainya. Kalau sekarang di bis-bis perjalanan itu penipu-penipu, bukan perompak. Ya. Maka itu harus didampingi, safar ya. Yang perempuan juga begitu, ada mahramnya. Supaya apa? Untuk membentengi jiwa. Hibdun nafas, salah satu khamsah maqasid asy-syariah adalah hibdun nafas. Syariah ini ya sudah menjaga jiwa. Tapi siapa yang menjaga jiwa? Ya kita sendiri yang harus berbuat menjaga jiwa dengan syariat, termasuk taubat, melakukan taubat, ubudiyah dan lain sebagainya. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 54 ya. Pelajarannya dolamtum anfusakum, mendolimi diri sendiri, yaitu apa? Mengotori dengan perbuatan dosa. Jadi kalau dosa itu bisa membuat jiwa kita rapuh. Lama-lama sutris ya. Ini di kitab ini juga baru datang juga saya beli. Al-Ahkam Al-Fiqhiyah
lil amrodi an-nafsiyah. Ya. Jadi hukum-hukum pemahaman tentang penyakit-penyakit jiwa. Ya, dalam ajaran Islam maupun dalam perspektif Barat. Bittikhadikumul ijla, kalian menjadikan patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Film-filmnya ada, film Samiri kan gitu. Dari perhiasan-perhiasan wanita Bani Israel sebagai berhala yang kalian sembahkan. Al-Bari adalah Allah Subhanahu wa taala, ila bariikum ya. Maka itu ada kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Faktulu anfusakum, Allah memerintahkan kepada orang yang tidak menyembah patung anak sapi akan membunuh siapa saja yang menyembahnya. Ya. Hal tersebut sebagai syarat taubat mereka. Akhirnya mereka melakukan dan Allah memberikan taubatnya dengan menerima taubat mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua adalah tentang pensyariatan ya. Yang pertama, ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin kepada selain Allah maka itu menjadi dosa dan menjadi kesyirikan ya. Kedua, pensyariatan untuk membunuh orang yang murtad dalam hadis tersebut ya. Barang siapa yang murtad dari agama Allah maka bunuhlah. Akan tapi itu dilakukan setelah memintanya untuk bertaubat ya. Setelah dilakukan dakwah ya. Tidak boleh orang yang keluar dari Islam, misalnya saudara kita, lalu kita penggal jiwanya. Tidak boleh ya. Karena ada pensyariatan yang lainnya. Yang kelima, 2 slide lagi, surat Al-Baqarah ayat 57 ya. Ini juga penting. Wadolalna alaikumul ghamama wa anzala alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Ya, kita mendolimi diri kita ya, jiwa kita dengan makanan yang tidak banyak manfaatnya, tidak banyak faedahnya gitu. Itu thayyib, tidak ada gizinya gitu. Ya. Gitu. Maka itu masjid ini perlu ada kafetaria, kantin-kantin yang menyehatkan gizi kalau sudah jadi bangunannya nanti. Diadakan sini. Nanti setiap hari Jumat sedekah ya, kantin-kantin itu. Jadi tamirnya nggak usah mengeluarkan uang lagi ya, yang jualan-jualan itu yang bersedekah. Al-ghamam, awan tipis yang berwarna putih. Al-manna was-salwa, banyak perbedaan ulama memaknai al-manna dan as-salwa. Al-manna benda lengket seperti permen, rasanya manis semanis madu. Salwa adalah sejenis burung yang disebut dengan as-sumani. Ya. Saya juga lihat di Facebook ada beberapa gambar dari burung as-sumani ini yang tidak boleh dibunuh, dan tidak boleh dipelihara. Ya, bagus burungnya. Mana yang juga bermakna hujan dari langit yang turun ke pohon dan batu yang kemudian menjadi buliran manis seperti madu, lalu kering seperti lilin. Ya. Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa al-kam'ah sejenis jamur, ya, bawah tanah, termasuk dari al-manna yang diturunkan Allah kepada Musa. Ada yang berdoa bahwa as-salwa adalah burung puyuh, salwa, yang disembelih untuk dimakan, dan pendapat lain mengatakan bahwa ia adalah madu, salwa. Ya, jadi beda. Mengapa beda? Karena memang bahasa Arab itu punya makna yang beraneka ragam, mustaknya banyak. Ya. Pelajarannya makanan dan minuman disebut halal jika dihalalkan oleh Allah, sedangkan disebut haram ketika diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan yang disertifikasi. Itu hanya untuk administrasi, tapi itu juga penting dalam hidup kita. Administrasi halal haram itu juga penting Bapak Ibu. Bisa jadi minuman jahe dijual tapi ditetesi cairan minyak babi yang seperti air, nah, maka menjadi najis.
maka dicek semua produk-produk itu. Bukan berarti kenapa makanan halal harus dihalalkan. Ya emang harus dicek, itu maksud saya. Ya, ini sudah selesai sepertinya. Ayat 72, ayat yang ke-84 mungkin bulan depan, 85 dan seterusnya. Ada 30 surat Al-Baqarah pada kata tentang nafas jiwa yang masing-masing beda. Saya rasa itu, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka